Tubir Intim adalah program bincang-bincang mengenai berbagai peristiwa sosial, hukum, dan politik di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @ngertihukum_id. Jangan lupa sebarkan dan kunjungi terus kami di berbagai media sosial kami di @ngertihukum_id. Halo, selamat siang. Sekarang di Tubir Intim, saya bersama dengan Mas Anggara. Kita akan ngomong soal lulus jitu jadi advokat. Sebelumnya apa kabar nih Mas Anggara? Baik, insya Allah baik. Kita soalnya ada di Harus tempat baik di situasi seperti ini, di situasi pandemi ya, dan apa namanya. Ya mudah-mudahan kita nggak dapat giliran arisan kan. Ya, itu aja sih doanya. Ya benar sih. Jadi kayak COVID tuh semakin lama semakin dekat gitu sepertinya ya. Ya. Kita harus tetap semangat dan tetap Waspada. Takut jangan, waspada ya. Kalau takut kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Waspada. Iya benar, waspada dan waras. Salah satunya dengan cara ngobrol kayak gini nih. Bisa tetap waras gitu ya. Oke. Jurus jitu jadi advokat. Sebenarnya ini topik yang dari dulu kita pengen angkat gitu ya Mas Anggara. Cuma kayak kenapa baru sekarang gitu kan? Karena kita melihat orang-orang ini semakin banyak gitu ya yang bertanya gimana sih cara jadi advokat, gitu-gitu. Nah sekalian nih kita kasih tips tambahan jadi advokat yang sukses. Sebelum masuk ke inti, kita harus satu pemahaman dulu nih ya dengan pengertian-pengertian yang ada. Seperti siapa sih advokat itu dan nantinya kita bisa langsung lanjut gitu ke obrolan selanjutnya kayak gimana cara jadi advokat. Nah, Mas Anggara ini mungkin bisa jelasin sedikit sebenarnya siapa sih advokat itu? Advokat itu sebetulnya bahasa sederhananya adalah orang yang berprofesi untuk membela kepentingan orang lain. Itu bahasa sederhananya ya. Tapi dalam bahasa undang-undang, advokat itu adalah orang-orang yang punya latar belakang hukum. Jadi nggak harus sarjana hukum ya, karena undang-undangnya demikian mengaturnya. Dan telah mengikuti serangkaian proses, baik itu pendidikan advokat, ujian, magang, dan kemudian sudah disumpah. Jadi itu pengertian advokat secara umum, dia orang yang membela kepentingan orang lain. Tapi kalau pengertian menurut undang-undang ya tadi, dia punya latar belakang hukum, ini sudah mengikuti proses, baik itu pendidikan advokat, ujian, magang, dan juga disumpah oleh pengadilan tinggi setempat. Gitu. Itu pengertian advokat. Oke, jadi kenalan sama advokat itu yang tadi itu ya Mas, dan ada beberapa bahkan serangkaian proses gitu, nggak tiba-tiba kuliah hukum lulus langsung jadi saya bisa jadi advokat gitu. Ternyata enggak gitu ya. Nah, tadi yang Mas Anggara sebutkan itu cara jadi advokat seperti dimulai dari PKPA, terus apa tadi ujian, terus kemudian magang hingga sumpah. Nah, ini proses masing-masingnya ini benar-benar harus ditempuh setelah lulus dari sarjana menyandang gelar sarjana hukum seperti itu kan? Atau bisa sambil kuliah gitu terus tiba-tiba langsung paralel? Nggak bisa ya, karena aturannya demikian ya. Aturan undang-undangnya kan memang kita harus punya gelar berlatar belakang hukum ya. Nggak harus sarjana hukum ya, karena bisa sarjana syariah, sarjana ilmu kepolisian. Tapi undang menyebutnya berlatar belakang hukum, artinya punya gelar sarjana terlebih dahulu. Bisa sarjana hukum, sarjana syariah, dan sarjana lain yang disetarakan dengan sarjana hukum. Nggak boleh tuh, maksudnya nggak boleh pas mahasiswa ikut PKPA, nggak boleh.
ya mungkin boleh sih kalau cuma mau ikut belajarnya ya, tapi yang jelas dia nggak dapat sertifikat yang disyaratkan dari undang-undang ya. Karena untuk mengikuti PKPA itu atau bukti kelulus kita mengikuti PKPA kan dapat sertifikat tuh dari organisasi advokat, dan PKPA-nya sendiri dia harus dilakukan oleh organisasi advokat bersama-sama dengan perguruan tinggi hukum yang akreditasinya minimum B. Jadi bukti bahwa dia sudah mengikuti PKPA yang akan digunakan untuk proses-proses selanjutnya itu dikeluarkan oleh si organisasi advokat itu bersama-sama si perguruan tingginya. Oke. Nah, ini organisasi advokat kan banyak ya. Iya, sekarang ya dulu sih ya udah banyak, udah lebih dari satu lah intinya gitu. Ya. Apa namanya? Jadi nggak harus berlatar belakang sarjana hukum itu bisa ikut PKPA-nya. Ya nggak harus sarjana hukum sih, tapi dia berlatar belakang hukum. Bunyi undang-undangnya seperti itu. Jadi itu bisa sarjana syariah, bisa sarjana ilmu kepolisian, atau sarjana lain yang kira-kira bisa disetarakan dengan sarjana hukum. Oke, dari PKPA tadi yang dibutuhkan adalah syaratnya berlatar belakang hukum. Ya. Bisa ikut PKPA dan mendapatkan sertifikat yang resmi. Nah, kemudian jalan dari PKPA ke UPA. UPA apakah syaratnya sama atau mungkin nggak harus ikut PKPA, bisa langsung ikut UPA gitu, Mas Anggara? Ini kalau dulu ketika pertama kali ada ya undang-undang advokat baru. Jadi kan proses pengangkatan advokat itu sebetulnya ada 2 periode sebelum undang-undang advokat sama periode setelah undang-undang advokat. Oke. Nah, periode sebelum undang-undang advokat memang nggak wajib tuh ada PKPA, yang penting dia ikut ujian yang diselenggarakan oleh PT, dan kemudian ikut ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, dan dia bisa disumpah. Kemudian dia jadi pengacara praktek ketika itu. Nah, pasca undang-undang advokat ada tahapan khusus ya, ada pendidikan, ada ujian. Nah, tapi itu ketika organisasi advokat masih satu. Jadi kalau dulu pas masa gue nih lah, dulu itu harus ikut PKPA dulu, baru boleh ujian. Jadi harus mengantongi itu sertifikat PKPA-nya, baru bisa ikut ujian profesi advokat. Syaratnya sama, kita harus ya begitulah negara fotokopi ya, fotokopi ijazah, fotokopi macam-macam ya, dan itu ikut ujian. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya dengan beragamnya organisasi advokat, ada masing-masing organisasi advokat punya cara rekrutmen sendiri-sendiri. Ada yang boleh ujian dulu tanpa ikut PKPA, ada yang harus ikut PKPA baru ikut ujian. Tapi intinya 2 syarat itu harus ada ya, ikut pendidikannya dan ikut ujiannya. Oke, iya sih, kalau yang saya lihat di berita-berita itu kan, Mas Anggara tuh banyak ya, maksudnya beda-beda gitu tiap organisasi advokat. Ada bahkan yang karena pandemi ini ada yang sudah menyelenggarakan ujian secara online kayak gitu kan. Ya. Terus tapi ada juga yang masih secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke, tadi sudah PKPA, UPA, terus kemudian tahap selanjutnya disumpah ya, Mas? Oh, magang dulu? Magang dulu 2 tahun. Magang dulu selama 2 tahun di kantor advokat atau di kantor organisasi bantuan hukum yang dipersamakan dengan kantor advokat. Oke, tapi itu bisa paralel atau harus PKPA dan ujian dulu baru magang, Mas Anggara? Pada kenyataannya sih dulu sempat ada aturan bahwa magangnya itu harus setelah ujian, tapi kemudian ada perubahan bahwa magangnya itu bisa dilakukan setelah lulus. Misalnya kalau habis lulus dia kerja di kantor hukum tertentu gitu ya, kantor hukum tertentu, ya masa itu nggak diakui sebagai masa magang ya, dan akhirnya itu ditarik mundur. Jadi masa magangnya nggak wajib setelah dihitungkan setelah ujian, tapi pada saat dia sarjana terus dia mungkin bekerja di kantor hukum atau kantor organisasi bantuan hukum, nah itu dihitung sebagai
masa magang selama 2 tahun. Yang penting syaratnya kan dia melampirkan bahwa dia ada dokumen-dokumen tambahan deh. Jadi harus punya advokat pendamping, terus harus bahasanya bukan menangani ya, tapi melaporkan 3 perkara pidana dan 6 perkara pidana litigasi. Nah, memang kebanyakan kan karena advokat fokusnya litigasi ya, jadi lebih banyak syaratnya tuh memang syarat litigasi, bukan syarat non litigasi itu syarat tambahan kalau ada aja gitu. Jadi kalau ada penelitian ya silakan dicantumkan. Tapi syarat utamanya tuh di syarat litigasi dan selama 2 tahun gitu. Jadi dihitungnya kalau misalnya dia lulus 2020 berarti dia baru bisa diangkat sebagai advokat kalau di 2022. Dan ada minimum usianya juga kan, 22 tahun. Sehingga kalau yang terlampau cepat dia lulus, gitu. Ada beberapa teman yang masa sarjananya 3,5 tahun, sehingga ketika dia bekerja itu belum 20 tahun gitu, dia harus nunggu 4 tahun untuk bisa disumpah. Betul itu Mas, terjadi. Ya intinya dia magang selama 2 tahun, tapi usia minimum ketika dia mau disumpah itu harus dia 25 tahun. Jadi harus menunggu terlebih dahulu, baru bisa disumpah setelah itu ya. Oke, PKPA, UPA, magang, dan akhirnya disumpah. Nah, disumpah ini membutuhkan harus melengkapi 3 syarat sebelumnya dulu atau ya harus dilengkapi semua syarat itu ya. Semua ijazahnya harus dilampirkan, terus kemudian sertifikat PKPA-nya harus dilampirkan, terus kemudian sertifikat kelulusan ujian profesinya juga harus dilampirkan. Plus ada syarat-syarat misalnya kayak foto dan lain sebagainya. Tapi tiga hal yang membuktikan bahwa dia kredibel ya, dan surat keterangan sudah memenuhi ketentuan magang itu ya. Jadi 4 hal yang membuktikan dia sudah kredibel sebagai advokat, setidaknya secara formal itu memang harus dilampirkan sebagai syarat untuk bisa diangkat atau diangkat sumpah sebagai advokat. Oke, itu tadi adalah syarat-syarat formal gitu ya perjalanan jadi advokat gitu. Nah, di samping formal pasti ada kan kiat-kiat atau tips-tips tersendiri gitu. Gimana sih menjadi advokat yang sukses gitu dikatakannya lah. Setelah semua syarat formal ini selesaikan gitu Mas Angga. Sukses itu kan definisinya bergantung sama definisi yang kita buat. Misalnya ada yang sukses karena dia bling-bling gitu. Pakaiannya bagus, bling-bling, ada mengendarai mungkin Lamborghini, Rolls-Royce, that's okay gitu ya. Sukses dengan definisi itu. Ada juga yang definisinya kerja di kantor firma raksasa atau mendirikan firma raksasa, itu juga boleh juga. Ada juga definisi-definisi sukses yang lain. Misalnya kalau gua tuh cenderung mendefinisikan kesuksesan gua sebagai advokat itu ditentukan seberapa banyak bisa bermanfaat buat masyarakat secara luas gitu ya. Jadi bukan hanya individual tapi memang masyarakat secara luas. Nah, makanya definisi suksesnya tuh bisa macam-macam, tapi terlepas dari definisi sukses itu kan sebetulnya ada tuntutan bahwa seorang advokat itu harus selalu update terhadap informasi hukum yang paling baru untuk bisa digunakan sebagai argumentasi dalam proses hukum, ya, baik itu litigasi ataupun litigasi. Kita mau buat legal memorandum kah, mau buat kontrak, perjanjian dan segala macam. Nah, update informasi hukum terbaru itu sifatnya wajib. Dan seorang advokat harus selalu punya curiosity ya. Jangan kemudian ya kalau aturannya begitu ya begitulah gitu. Enggak gitu kan. Tapi
kita bisa harus mencari argumen-argumen lain yang mendukung tesis kita terhadap satu perkara hukum tertentu. Ini maksudnya perkara ini bukan hanya litigasi ya, tapi bisa juga non litigasi, karena terlibat dalam kontrak-kontrak raksasa. Nah, tesis-tesis itu kan harus dibangun nih dari teori-teori yang ada, teori-teori hukum yang ada. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan. Jadi rasa curiosity-nya dia harus ada, dan juga curiosity keinginan tahuan ya, dan juga dia harus banyak membaca banyak hal dan berpraktek. Dan yang paling penting sih sebetulnya jangan palu gada ya, apa lu mau gua ada, gue sih nggak pernah begitu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Atau kita refer ke kawan lain yang lebih punya keahlian mengenai hal tertentu ya. Nah, kalau palu gada itu kan mungkin bisa, tapi itu kita harus partneran kan sama kawan. Iya. Lain. Di satu firma gitu lah ya misalnya. Iya, tapi makanya definisi sukses apapun gitu ya, mau punya Lamborghini, Rolls-Royce, bling-bling, atau kerja di kantor hukum raksasa, atau mendirikan kantor hukum raksasa, atau definisi sukses yang nggak umum ya, misalnya tadi ya, memperbaiki situasi hukum secara umum gitu. Ketiga definisi sukses itu membutuhkan 3 hal itu. Jadi curiosity, pengetahuan membaca, dan juga banyak praktek. Kalau nggak bisa. Ya di sini sih, iya banyak jangan praktek. Jangan malu gada juga sih, maksudnya banyak juga kan apa yang mau gue ada gitu. Terus iya benar. Juga. Jadi kayak ngerti satu isu dikit gitu, terus dia bilang, oke saya bisa, kanan kiri semua oke gitu kan. Iya jangan gitu juga, nggak bagus juga menurutku. Kalau yang ini dari kita menempuh pendidikan selama ya kurang lebih 3,5 hingga 4 tahun di fakultas hukum gitu atau fakultas lainnya yang berlatar belakang hukum itu tadi, di situ alangkah lebih baiknya gitu ya Mas, kalau kita sudah tahu gitu nantinya bakal kalau mau jadi advokat di bidang apa dan fokus dalam satu titik tersebut gitu ya, biar sukses. Jadi Iya, nantinya sangat baik. kita gitu nggak sih menentukan perjalanan kita selama kayak PKPA jadi tahu harus kemana, terus kemudian UPA juga belajarnya kayak gimana dan ujiannya di mana dan kemudian hingga jadi advokat, magang dan disumpah. Kayak gitu ya. Tapi kalau gue dulu sih waktu kuliah hukum tuh malah pengennya jadi diplomat sebetulnya. Gak pengen jadi advokat ya. Justru jadi advokat karena pertimbangan yang lain. Tapi kuliah hukum tuh dulu pengennya kalau jadi advokat tuh mungkin keinginan nomor 2 ya. Tapi keinginan nomor 1 itu justru pengen jadi diplomat. Nomor 2 baru pengen jadi advokat. Tapi ya, aku nggak tahu ya apa mungkin ya menentukan di fakultas hukum ya. Tapi setidaknya kan kita harus kuasai bidang ilmu tertentu ya, menguasai secara baik gitu ya. Walaupun mungkin bidang ilmu yang lain juga pasti tahu. Tapi satu bidang ilmu tertentu tuh memang bagus kalau kita menguasai dengan sangat dalam. Iya betul. Iya sih, memang setiap orang itu punya jalan masing-masing untuk menemukan satu titik menjadi advokat. Sebenarnya itu sih Mas ya. Iya. Jadi kan juga pas kuliah pengennya tentu jadi diplomat karena masuknya hukum internasional gitu kan. Iya. Itu lulus dan kemudian melalang buana kayaknya terkubur seiring dengan berjalannya waktu. Ya bisa begitu juga karena dulu juga mungkin dulu karena nggak ini ya nggak serius banget ya, jadi karena sempat ada perubahan ya, jadi ketika tahun ke-4 gitu sempat udah magang tuh, kok kayaknya menarik juga nih jadi advokat, jadi banyak hal yang harusnya dipelajari buat jadi diplomat malah kemudian tertinggal gitu, jadi fokusnya malah ya lebih banyak berupaya untuk jadi advokat.
Iya sih, bener banget Mas. Jadi, bahkan mungkin juga ada yang setelah lulus terus kemudian minatnya kemana, terus, eee, pas di tengah jalan menjalani minatnya itu terus kemudian baru, "Oh iya ternyata jadi advokat kayaknya, menarik," dan kemudian baru ditekuni di situ. Ya intinya inilah ya, eee, tekun untuk mempersiapkan urusan formal hingga, urusan informal. Aprilnya, Aprilnya tuh harus curiosity-nya tuh harus punya ya. Iya, benar benar. Karena kalau kita nggak punya curiosity ya kita nggak akan membangun kesana keilmuan, dan kesana keilmuan kan tidak hanya soal teori tapi juga praktek hukum. Nah, itu kita juga perlu tahu sih. Iya benar, dan nggak boleh berhenti belajar sih ya intinya itu. Nggak Jadi boleh, nggak boleh, nggak boleh. Mau sukses apapun ya, bling bling kan, Rolls Royce, Lamborghini, apalah segala macam, semua nggak boleh berhenti belajar. Yang nggak boleh dilakukan kan tindakan-tindakan tercela ya, seperti menyuap, ya tindakan-tindakan tercela nggak boleh dilakukan. Tapi belajarnya tetap wajib dilakukan. Kalau kita mau jadi apapun ya di advokat, definisi suksesnya apapun itu. Nah, oke. Kalau misalnya, tadi kan sudah ada sedikit gambaran dari Mas Anggara soal kata sukses gitu kan, dan advokat sukses itu seperti apa. Nah, dari, berapa langkah tadi ya, 4 langkah menjadi advokat ini, kira-kira, menurut Mas Anggara di bagian mana nih yang paling penting sebagai kunci untuk menjadi advokat sukses itu tadi? PKPA kah, di UP kah, di magang, atau di sumpahnya? Yang paling berpengaruh di antara 4-nya nih? Pertama, sebetulnya tuh fondasi kalau kita mau jadi advokat yang bukan sukses tapi yang benar ya. Benar itu maksudnya benar dalam sisi hukum dan juga benar dari sisi etis. Itu sebetulnya fondasi yang paling penting itu justru pas ikut PKPA-nya gitu. Oke. Jadi ikut PKPA itu memang ya kita harus memilih penyelenggara yang juga benar ya, gitu. Karena ada banyak penyelenggara PKPA yang memang secara formal menyelenggarakan PKPA, tapi kemudian prakteknya itu jauh. Gitu. Misalnya nggak strict yang soal absensi, atau misalnya menghadirkan menjanjikan narasumber kan kalau PKPA itu kan promosinya seperti biasa lah ya, Iya. ada gambar tokoh banyak gitu ya, umumnya begitu. Anak kuliahan juga pasti ngeliatnya, wah. Gambar tokoh-tokoh banyak, tapi at the end ternyata either itu tokohnya nggak hadir gitu ya dan diganti orang lain, atau misalnya tokohnya hadir tapi cuma mungkin 10 menit, 15 menit kemudian diganti sama orang lain, atau misalnya akhirnya diganti harinya. Jadi kan sebetulnya itu kan yang begitu-begitu juga harus diperhatikan. Gitu. Jangan sampai kita silau sama gambar orang yang ditampilkan dalam satu poster, padahal dalam prakteknya bisa jadi dia tidak hadir, atau dia hadir cuma sebentar, atau hadir tapi digantikan sama orang lain. Itu banyak kejadian. Atau praktek yang lain ya, misalnya kalau online mungkin agak sedikit sulit ya, tapi kalau misalnya offline itu kehadiran itu jadi kayak formalitas saja. Padahal hadir itu seharusnya tidak hanya formalitas, tapi emang benar-benar secara fisik dia hadir. Nah, nyari-nyari kalau kita mau jadi advokat yang benar ya, sebetulnya diawali harus dengan pendidikan yang benar dan mencari penyelenggara yang sebetulnya benar juga. Oke. Iya, intinya ya kan, penyelenggara menjanjikan A gitu ya. Poster itu kan bagian dari janji penyelenggara terhadap calon peserta. Betul. Tapi kemudian janji itu tidak bisa ditepati ya. Resiko dengan nama-nama besar itu kan mereka pasti, misalnya gini lah, nama besar di dunia hukum. Saya bukan orang besar, tapi nama besar di dunia hukum yang lain lah ya.
Kalau dia suruh milih gitu di saat yang sama antara ngasih PKPA atau ngerjain kasus atau project hukum yang lain yang gede gitu nilainya mungkin jutaan dolar, ya itu pasti akan milih yang ke sana. Iya. Nah, Jadi itu kan sebetulnya apa ya, kalau buat saya penyelenggara PKPA ini juga harus punya etika berbisnis yang baik lah. Jadi jangan hanya sekedar menampangkan nama-nama besar, tapi kemudian nggak bisa memenuhi janji atau hal-hal yang diperjanjikan di promosinya. oh, Nah kalau udah kayak begitu, kita mau berharap apa gitu, calon-calon advokat yang dari awal dia dijanjikan A, tapi ternyata kemudian jatuhnya jadi B, atau D atau E, itu kan, tapi iya, nggak benar. banyak ya, maksudnya nggak banyak juga penyelenggara itu. Mm-mm. Jadi intinya pintar-pintarlah gitu ya melihat penyelenggara dan mungkin dari segi materinya juga mungkin ya mau difokuskannya kemana dan itulah Ya, harus banyak amal ibadah deh ya kalau untuk milih penyelenggara itu karena kan nggak ya, lulus gitu ya kan. ada juga sih yang fanatik ya, karena misalnya kalau sekarang kan karena ada ya pradinya satu ya, tapi pengurusnya 3 ya. Terus KAI juga sama punya splitsing gitu pengurusan dan banyak organisasi lain kan. Ada juga yang fanatik gitu. Kalau buat saya, kalau dalam situasi sekarang malah menurut saya menguntungkan. Anda punya pilihan yang banyak gitu ya. Mau ikut organisasi advokat manapun gitu. Tapi sebetulnya kurasi awal itu sebetulnya di Anda mau ikut penyelenggara PKPA yang mana nih, yang dia berupaya memenuhi kewajiban etisnya, karena harapannya kan kalau penyelenggaraannya baik, maka kita bisa berharap tuh calon-calon advokatnya yang dihasilkan dari proses pendidikan itu juga akan bertindak benar. Iya betul, betul. So, akhirnya pilihannya jadi banyak. Itu sebetulnya menguntungkan ya, karena Anda bisa pilih harga biaya pendidikan yang mahal, bisa yang terjangkau. Toh sebetulnya at the end kan sebetulnya ilmu yang dipelajari sama aja. Bergantung sama apakah benar gitu ya pengajar yang Janjikan. diberikan itu sesuai dengan bidang keilmuan yang akan diberikan. Nah itu memang harus dilihat sih track record penyelenggara yang tidak hanya melihat nama-nama di poster atau gambar-gambar di poster. Cara gitu memang cenderung lebih menarik gitu kan ya. Iya. Karena sama apa ya, yang paling sederhana dulu kalau sekarang kan karena online ya, jadi nggak mungkin ada pengumuman ya. Ada juga karena gue juga ngalamin gitu ya, misalnya kan harusnya itu termasuk biaya makan siang ya, biaya pendidikannya itu. Oh iya benar. Siangnya habis gitu kan. Habis. Nah itu kan maksudnya either pesertanya yang mungkin sangat lapar gitu ya, atau memang persediaannya tidak sesuai dengan jumlahnya. jumlah peserta. Nah, itu juga tanda sebetulnya ya memang maunya itu ya menjanjikan sesuatu tapi gagal dalam memenuhi janji dalam promosi tersebut. Iya, betul, betul, betul. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa jurus jitu jadi advokat itu ada di awalnya seperti itu ya Mas Anggara. Di pendidikannya ini kita harus benar-benar bisa menyeleksi atau bahkan melihat gitu bagaimana dan di mana tempat penyelenggara yang tepat dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan nantinya. Seperti itu ya Mas. Iya, kecuali cita-citanya mau jadi advokat curang. Tapi ya boleh aja gitu loh maksudnya. Ya benar-benar. Bebas ya, bebas orang mau bercita-cita seperti apa gitu bebas ya. Iya, kan pilihan. Kalau mau jadi yang benar, ya kita harus memilih setidaknya waktu penyelenggara yang benar ya, penyelenggara pendidikan yang benar, penyelenggara ujian yang juga benar. Jadi jangan sampai kemudian dipermudah gitu orang tuh. Misalnya tiba-tiba 100% lulus gitu ya, ujian advokat gitu dari 100%, menurutku itu pasti kita harus curiga justru dengan yang tingkat 100% lulus itu. Berarti ada masalah nih dari
rekrutmen advokatnya Iya gitu. juga ya. Iya, Agak curiga. nggak mungkin 100% lulus itu. Oke, menyambung ini mungkin di akhir Mas Anggara bisa kasih apa namanya tips gitu ya, gimana sih cara melihat atau bahkan menilai kayak kisi-kisinya gitu penyelenggara yang sekiranya benar dan yang tidak benar itu tadi kayak ya aku bayangin gitu kan baru lulus kuliah terus tiba-tiba nyari tempat PKPA gitu kan. Itu kayak Iya. memang susah sih, abu-abu, apalagi aku nggak kenal sama siapa-siapa gitu kan di dunia advokat ini, kayak gitu Iya. Mas Aga. Kira-kira Biasanya kalau baru lulus kuliah kan tergantung kalau fakultasnya yang ngadakan apa namanya PKPA, dia akan ikut di fakultasnya ya. ya, Umumnya begitu. Tapi jangan lupa jadi advokat kita juga perlu yang namanya networking. Kalau Oke. gue dulu eh, 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 selalu berupaya untuk tidak join yang di fakultas, gitu, tapi join di tempat yang di tempat lain. Kenapa? Karena kita perlu berteman ya, membangun teman, membangun silaturahmi, belajar bareng-bareng. Nah, jadi kalau ada pilihan di luar fakultas, sebetulnya coba dipertimbangkan yang kemungkinan Anda akan punya teman dari banyak perguruan tinggi. Nah, itu akan memperluas networking kan, karena kita, oh iya saya punya teman nih di Papua. Kalau sekarang online ya, misalnya saya punya teman di Batam, saya punya kawan di Bali dan tapi setidaknya kalau misalnya offline kan, misalnya kalau di Jakarta saja atau dulu ketika saya di Bandung, ya kita punya teman dari berbagai kampus yang ada di Jakarta atau di Bandung. Itu sebetulnya memperbanyak networking. Yang kedua, apakah dia menjanjikan terlampau banyak? Gitu. Itu yang harus dilihat. Jadi kalau menurutku sih jangan silau sama nama-nama besar atau gambar orang-orang besar. Bukan besar dalam artian seperti saya besar, enggak. Maksudnya yang emang apa tokoh hukum raksasa gitu ya, misalnya siapa gitu. Karena bisa jadi justru dia nggak mengajar atau diserahkan sama asistennya, atau dia cuma tampil beberapa saat kemudian diserahkan sama orang lain, atau yang lain-lain ya. Dan dilihat janjinya apa, misalnya kalau misalnya pelanggarannya misalnya dari selama 7 hari, ya nggak juga sampai harus lewat dari 7 hari, karena Anda kan juga pasti punya keperluan kan. Lala juga bukan punya keperluan yang lain ya, entah itu belanja kah atau apa, ketemu keluarga, bagi kita udah janji tiba-tiba waktunya digeser kan itu. Iya bener banget, Itu sebel sih ya. Gitu. Rugi gitu kan. Iya. Nah, kemudian saran saya sih jangan terlampau fanatik ya sama organisasi. Jadi lihat aja kalau emang pengen jadi advokat, sebetulnya dengan banyaknya organisasi advokat ini Anda bisa jadi advokat yang cukup cepat. Tapi dilihat ya, minimal ujiannya itu tidak menimbulkan, saya nggak tahu sih, tapi kalau 100% lulus tuh menurutku, atau di atas 95%, di atas 90% lulus aja aneh. Iya kan? Iya, di atas 90% aja aneh. Harusnya nggak sebanyak itu ya, karena dilihat itu ada kemungkinan dua ya. Pertama bahwa memang peserta ujiannya memang pinter-pinter sekali, gitu. Atau soalnya yang dipermudah sehingga semua orang bisa lulus dengan cepat. Tapi apapun itu sebetulnya pilihan yang kita bisa hormati ya, mau ujian dimanapun silahkan aja. Cuma yang ketiga sebetulnya pilih tempat magang yang memang mau mengajarkan sesuatu, karena banyak juga tempat magang yang hanya ngeluarin surat magang, udah pokoknya udah selesai gitu ya. Tapi pilih yang memang benar-benar mengajarkan sesuatu dari hal kecil gitu ya. Kalau dulu gue tuh mulai dengan membaca sih, jadi membaca putusan, membaca berkas, ngetik dulu karena masih belum canggih ya, misalnya recorder aja masih pakai tape kecil itu, maksudnya kaset kecil banget. Yang ada kaset Dari hal-hal kayak gitu.
Ya dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi memang kita diajarkan benar-benar menjadi advokat gitu. Dan jangan 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 cari tempat magang yang memang ya boleh deh magang gitu. Atau atau malah dieksploitasi ya. Maksud dieksploitasi itu kan sekarang banyak ya exploit. Ini paling gampang ya, orang orang punya ilmu tinggi tapi kesempatan kerja terbatas, apalagi di situasi krisis kayak begini. Kemudian magangnya unpaid pula. Nah ini kalau 2 tahun kan, Iya benar-benar. kalau cuma sebulan gitu mungkin masih oke lah ya, tapi kalau 2 tahun, come on, you're gonna be Ya, kidding gitu. Jadi buang waktu memang banget lah. iya makanya cari juga tempat magang yang memang profesional, yang jangan sampai Anda statusnya unpaid intern, walaupun kita juga belajar dan ingin melakukan sesuatu di situ. Apa yang kita lakukan di tempat tersebut kan juga harusnya dihargai dari sisi keilmuan, dihargai dari sisi waktu, dan dihargai dari sisi kerja keras yang kita berikan pada kantor tersebut. Jadi memang kita harus milih-milih, apalagi di situasi krisis ini itu banyak banget. Iya benar-benar. Konsep unpaid income itu menurutku ya merusak. Menurutku itu merusak gitu loh. Terkait intern itu soalnya aku juga pernah, tapi untungnya nggak nyampe setahunan sih ya. Jadi kayak ya bulanan sih. Jadi kayak apa ya, ngerti nggak dibayar gitu, jadi kayak rasa ingin belajarnya itu makin kenceng kalau di aku nih ya. Jadi kayak Ya aku boleh nggak boleh. kalau konsepnya bulanan ya. Kalau Kenapa? konsepnya bulanan, kalau konsepnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 6 bulan, oke, it's okay. Gitu. Ya oke gitu kan. Tapi kalau yang 2 tahun tuh aduh sedih banget sih. Iya, walaupun di satu sisi harusnya sih menurutku apa ya, bahkan tempat magang yang kalau 1 bulan aku masih bisa oke lah dengan orang unpaid gitu. Tapi kalau di atas 1 bulan tuh sebaiknya memang ada entah itu uang makannya, uang transportnya, minimal ada penghargaan sedikit. Jadi tidak benar-benar unpaid. Nah, apalagi yang 2 tahun kan kalau unpaid itu kira beginning. Yang ada nanti ilmu yang dipelajari bukan ilmu yang benar, tapi ilmu orang. Nah, itu yang Iya benar banget. jangan lah. Menerapkan sesuatu hal yang seharusnya tidak benar gitu kan. Bisa tidak dilakukan atau dilarang buat dilakukan. Secara etis itu kan keliru ya. Iya benar banget. Nah itu sih, jadi pilihannya banyak, tapi kita mau itu tadi mau jadi advokat sukses. Caranya bagaimana? Mau pakai cara yang benar atau cara yang curang? Duanya pilihan. Iya. Nah cara ini akan menentukan bagaimana kita akan menentukan, menurutku, bagaimana para calon advokat itu sebaiknya menentukan mereka mau belajar di mana, mau ikut ujian di mana, mau magang di mana. Nah, itu tergantung caranya. Ya, karena lingkungan tuh juga memang nggak bisa dipungkirin itu berpengaruh gitu ya Mas Angga. Iya, Pilihan pengaruh. Gitu. Pilihannya sepele sih ya, misalnya yang penting kayaknya keren nih yang ngajar ini, tapi ternyata bukan gitu kan. Itu kan akan membekas ya, disadari atau tidak disadari itu akan membekas gitu. Karena aku juga dulu sempat kayak begitu gitu. Jadi pas itu waktu pertama ya, ketika ada untuk pertama kalinya, adalah nama ini gitu ya. Kalau ketua umum organisasinya boleh lah, kita masih bisa paham lah ya, karena dia sibuk banget urusannya. Tapi ada 1-2 pengajar yang itu nama besar banget, dan kita udah berharap gitu. Iya benar. Beda gitu kan, beda gitu kan. Banyak datang beda. Nah itu memang juga jadi persoalan ya. Tapi seiring perjalanan waktu sebetulnya yang membedakan ya menurutku ya, kalau misalnya bidang ilmunya Mas relatif sama, yang membedakan saya sama dia terus sebetulnya soal branding aja. Dia mungkin brandingnya oke banget gitu, sementara gua enggak. Jadi padahal ilmunya ya sama gitu, kecuali bidang ilmunya beda ya. Misalnya kalau aku fokusnya ke pidana, sistem peradilan pidana gitu ya. Yang membedakan antara gue sama yang lain itu paling cuma branding.
bukan soal ilmu, keilmuan ya sama aja begitu. Tapi di sisi branding mungkin jangan ya. Nantinya juga bakal gitu kan. Iya. Gitu lah. Oke, jadi intinya kalau mau jadi advokat sukses itu yang pertama kenali dulu apa sih tujuan kamu semua di sini jadi advokat gitu kan ya. Mau jadi advokat sukses yang kayak gimana itu juga rekan-rekan semua yang bisa menentukan. Terus kemudian di situ nanti akan berpengaruh ke pilihan seperti penyelenggara PKPA dan juga pentingnya untuk networking, dan di networking ini juga rekan-rekan semua bisa pilih gitu ya, mau terlibat di lingkungan yang mana dan mau mengambil apa yang akan dipelajari dari lingkungan-lingkungan tersebut. Hingga sampai nanti setelah jadi advokat nih, apakah mau jadi yang benar atau tidak benar, itu semua pilihan rekan-rekan semua. Iya, pilihan. Iya, Kita menyarankannya jadi advokat yang benar. Tapi kalau mau nggak benar, itu pilihan. Yang penting Anda tahu resikonya. Jangan sampai yang memilih nggak tahu, misalnya, oh saya kan cuma disuruh kan katro. Iya. Waduh. Semua orang tahu bahwa itu nggak boleh gitu, tapi lo lakukan, tapi kemudian dia itu kan saya disuruh, nggak bisa. Iya, benar banget. Oke. Cukup seru dan ini ya, lengkap. Cuma kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, mungkin bisa langsung ngobrol sama Mas Anggara sendiri. Ini sih aku sebenarnya yang pengen ngobrol tuh sebenarnya aku gitu kan. Cuma ini aku bagi deh ke semuanya yang pengen tahu juga gimana sih caranya. Yang penting sukses itu kita definisikan dulu. Kita sukses itu apa? Ya, betul. Nggak harus sukses itu dalam bentuk beli. Ada bentuk yang lain. Kalau gue suksesnya membawa perubahan. At least gue udah berhasil di soal penyadapan dan soal batas minimum usia perkawinan. Yes. Itu mengubah banyak hal, gitu ya. Walaupun tentu masih ada banyak lagi yang harus dilakukan untuk perubahan-perubahan yang baik. Ya. Dan itu kayak nggak bakal suksesku itu mencatatkan nama di sejarah pembentukan hukum itu luar biasa. Nggak semua orang punya kesempatan kayak gitu lah. Semua orang bisa dan punya kesempatan. Iya. Sebenarnya perjalanan menjadi advokat tuh kayak kita mau jalan kemana gitu kan, pasti kita harus tahu dulu nih tujuannya mau apa gitu kan ya Mas Anggara. Yeah. Mungkin kita pergi naik mobil terus mau kemana ya gitu. Kita mau naik motor terus kemana ya. Yeah. Mungkin juga kan. Oke, terima kasih banyak Mas Anggara untuk waktunya di Intim kali ini. Mudah-mudahan berguna. Ya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang ikut nonton. Dan jangan lupa subscribe di YouTube kita untuk dapat update-update terkait hukum dan juga isu-isu yang lainnya. Dan juga kita punya sosial media lain seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan juga LinkedIn di Ngerti Hukum ID. Sampai jumpa lagi di Tubir Intim selanjutnya. Dah Mas Anggara, dah semua. Bye, sehat-sehat. Ya.